Bung Deddy mau bertanya, mic, nyalakan mic. Ya, siap. Oke. Bisa? Oke, silakan. Bagaimana suaraku? Terdengar. Tenang. Ya. Pertama-tama saya ingin ucap terima kasih kepada Bung Hendrik. Dan saya juga ingin ucapkan selamat saya kepada kakak kita Insinyur Hugua. Ya, dan selamat hormat juga kepada semua narasumber yang sempat pada hari ini. Jadi langsung saja saya ingin bertanya tentang tadi yang menarik yang dikatakan bahwa adanya kolaborasi antara perikanan dan pariwisata. Dan perikanan itu. Tetapi Pak, saya juga ingin menyampaikan bahwa saya kan dari Pulau Binongko. Saya asli dari Pulau Binongko. Jadi di samping ada kolaborasi antara perikanan dan pariwisata, tetapi kami juga melihat bahwa di Binongko itu masih sangat tertinggal jauh. Antara ada dua sektor yang tertinggal jauh. Ya. Yang pertama soal jalan. Begitu Bung Hendrik. Soal jalan. Di sana jalannya masih rusak. Ya. Yang kedua itu dari segi listrik, begitu. Jadi harapannya kami sebagai pemuda di Pulau Binongko. Jadi sebelum kita membahas tentang kolaborasi juga perikanan dengan pariwisata dikembangkan di Tobi, harusnya pemerintah juga ke depannya harus serius mengembangkan karena di Pulau Binongko itu mempunyai juga sektor pariwisata yang unik. Yang pertama di Pantai One Melangka. Yang kemudian juga yang kedua itu dari sektor hutan mangrove. Ya. Jadi jika dikembangkan itu menjadi salah satu keunikan di Pulau Binongko. Ada lagi permandian Dedari, begitu di Pulau Binongko. Jadi harapannya saya juga sebagai putra Wakatobi di Pulau Binongko untuk menunjang dari segi akses di wilayah darat. Misalkan yang saya sebutkan tadi bahwa dari segi jalan sama listrik, begitu. Kira-kiranya supaya ini dikembangkan secara totalitas, begitu. Itu harapannya dan Bung Hendrik. Oke, bagaimana sudah? Ya itu dulu. Oke, siap. Ya. Matikan mic. Kira ya. Oke. Kepada narasumber yang kedua tadi, narasumber Pak Irwansyah dan juga Malik Ibrahim. Halo. Oh iya. Halo, iya. Oke, Bang. Atas apa yang menjadi diskusi, apa yang menjadi pemaparan dari Pak Hugua dan juga atas jawaban dari pertanyaan dari Ridwan Hasan dan juga ada tadi penyampaian Pak Irwansyah sedikit. Lalu Deddy Nasrandi dari Binongko juga senada mengungkapkan apa yang menjadi unik-unik dia terkait bagaimana potensi dan kemungkinan yang terjadi ketika KSPN ini diteken. Apa yang menjadi pendapat Anda sebagai narasumber? Oke, Bang. Silakan, Bang. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya masuk kembali. Saya sepakat dengan apa yang disampaikan senior kita, sesepuh kita, Kakanda Hugua tadi, bahwa memang secara mental kita di Wakatobi ini, mental kita itu ya mental nenek moyang kita itu mental pelaut ya. Hanya kepada Pak senior kita juga Pak Ridwan, bahwa siapkah SDM kita untuk bersaing atau mengambil peran dalam KSN ini. Sebenarnya itu tanggung jawab pemerintah daerah. Harusnya memang 5 tahun terakhir ini sudah dipersiapkan sesuai apa yang dibutuhkan KSPN. Saya contohkan begini.
Kan itu problem. Solusinya sebenarnya adalah ada dua kategori SDM yang dibutuhkan dalam KSP ini. Yang pertama itulah SDM yang lahir dari sekolah formal dan SDM yang lahir dari informal. Dan saya meyakini bahwa yang paling dibutuhkan adalah SDM yang sesuai dengan apa yang disampaikan Pak Hugo tadi, bahwa SDM yang jebolan informal. Saya sepakat bahwa secara SDM psikologi itu sangat berperan 90%. Saya sebagai sampai hari ini saya masih terdaftar sebagai trainer soft skill. Saya sepakat ya, sampai hari ini saya masih jadi trainer soft skill. Kemudian saya menjelajahi beberapa kabupaten Sulawesi Tenggara ini, memang kalau untuk KSPN sendiri ada namanya sumber daya manusia yang lahir dari jebolan sekolah-sekolah informal, atau dia soft skill dan hard skill, kayak sejenis workshop. Dan itu nanti hari ini insya Allah Bupati yang terpilih ini baru dia memprogramkan itu yang namanya One Island One School. Artinya bahwa pemuda hari ini kita hanya terpaku bahwa SDM itu harus kita kuliah, harus kita S2, harus kita S3. Sementara sumber daya manusia yang dibutuhkan sebenarnya adalah sumber daya yang siap pakai. Contoh saya, sarjana itu SSI, hanya beberapa orang di Wakatobi, tapi wilayah untuk kita kerja itu hanya pengadilan agama, KUA, kemudian ya di ini. Makanya saya lebih milih di kegiatan saya hari ini sebagai pertanyaan. Kemudian sebenarnya kita siap kalau seandainya pemerintah daerah sudah menyiapkan itu jauh-jauh hari. Pertanyaan kemudian, apakah 5 tahun terakhir disiapkan? Kan tidak. Nanti sekarang baru lahir program One Island One School. Harapan besarnya anak muda bahwa kita meskipun tidak kuliah bisa ambil peran di dunia pariwisata. Karena kenapa? Pemda kemudian membuat satu workshop terkait masalah pariwisata. Apa peran-peran kita? Anak muda Wakatobi itu tidak boleh lagi ada yang sarjana tapi menganggur hanya mengharapkan SK honorer. Anak muda Wakatobi itu tidak mesti lagi bahwa target utama kita harus masuk Singapura, meraup dolar banyak-banyak baru pulang ke kampung. Anak muda Wakatobi tidak lagi yang ketika ingin kuliah terbatasi dana, memilih menganggur dan menjadi berandalan. Itulah peran-peran pemerintah, melahirkan sekolah-sekolah informal yang dikenal dengan namanya One Island One School yang spesifik disiapkan untuk bagaimana sumber daya manusia menghadapi KSP ini siap. Contoh, bicara masalah One Island School, coba dia buka namanya setiap pulau itu satu kampung Inggris, kampung percobaan. Narasumbernya digaji oleh Pemda, pesertanya kemudian dikasih semacam snack dan uang saku. Saya yakin dan percaya 5 tahun ke depan untuk halo. Lanjut Bang, lanjut. Ya, 5 tahun ke depan para turis tidak akan lagi keusahan untuk mencari penerjemah. Itu yang kedua. Kemudian bicara masalah snack, saya sepakat dengan Kanda Hugua bahwa Kaswami itu memang menjadi tren Wakatobi dan itu harus kita kembangkan. Tapi satu sisi tidak semua turis juga itu suka Kaswami. Pertanyaan kemudian, apakah warung-warung itu sudah siap untuk menyajikan makan-makanan sesuai kesukaannya para turis itu yang rambut pirang itu? Kan tidak. Makanya tanggung jawab daerah juga untuk kemudian melatih anak-anak muda ini bagaimana mereka dikasih datang chef, dibuatkan satu kegiatan lagi semacam workshop gitu. Jadi One Island School itu terjemahan di kepala saya ya sejenis itu, bukan dibangun gedung sekolah. Dan saya yakin dan percaya ketika itu disiapkan dengan baik, maka KSPN Wakatobi adalah milik anak muda Wakatobi dan milik anak muda di sekitaran Wakatobi. Karena kenapa? Wakatobi itu hanya sebuah gerbang untuk pemulihan ekonomi. Karena efek domino daripada Wakatobi itu akan dirasakan Buton Utara, akan dirasakan Konawe Kepulauan, Kota Kendari, Kota Babo, dan lain-lain. Dan itu kita harus siap. Dan saya yakin dan percaya sesuai dengan keyakinan Kanda Hugua bahwa kita siap secara mental. Mental kita Wakatobi ini kan mental batu karang. Dan kita ambil percontohan, saya contohkan begini. Di
Kakanda Ruksamin ketika saya mengikuti advance training dan salah satu narasumbernya adalah Bupati Konawe Utara, dia mengatakan bahwa secara kultur memang kami, kultur budaya dan ekonomi itu memang kami sangat terbelakang, tapi dengan hadirnya para pendatang dari selatan membuka kebun, membuka pola bisnis, alhamdulillah masyarakat juga melihat perkembangan itu, dia langsung bisa menyesuaikan diri. Mereka juga sudah makanya kita terima saja dulu ya. Persoalan hukumnya itu nanti Pak Irwansyah jelaskan terkait masalah timpah tindih aturan antara pengambil alihan lahan BOP atau KSPN oleh pemerintah dan bagaimana keterlibatan masyarakat terkait apakah bagi hasil masalah anunya, itu persoalan lain. Intinya sumber daya manusia kita, Pak Ridwan senior, saya rasa kalau kita tata dari sekarang 5 tahun ke depan, KSPN itu adalah kita juga pemainnya. Kita tidak akan jadi penonton. Saya rasa demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kepada peserta mohon untuk dua lagi untuk bertanya supaya langsung secara simultan dijawab oleh Kakanda Hugua. Ya. Jadi Pak Hugua, saya langsung beri kesempatan kepada dua peserta sekaligus untuk langsung dijelaskan secara simultan saja. Ya. Oke. Dua peserta lagi. Saya bisa tambahkan sedikit. Oke. Oh ya, siap. Hormat Pak Sumi. Siap. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati dan kami banggakan Bang Hugua yang sekaligus menjadi orang yang memberikan inspirasi kepada Wakatobi dalam rangka membangun gagasan dan harapan. Teman-teman, ada yang sama berbahagia. Saya pikir yang paling menarik di KSPN Wakatobi ini adalah kita masih pusat, walaupun KSPN ini wilayahnya sudah 17 kabupaten kota di Sulawesi Tenggara. Dan ini kalau kita tidak menyiapkan diri, tentunya teman-teman dari kabupaten lain itu bergerak. Ingat itu. Bahwa bergerak, artinya dana berapa puluh triliun itu bisa dibagi ke daerah lain, karena Wakatobi hanya sebagai inti dari KSPN ini. Tapi Kota Bau-Bau bergerak, Buton Selatan bergerak, Buton bergerak, Buton Utara bergerak, Konawe Kepulauan bergerak. Satu yang memang saya lihat hari ini, geliat Wakatobi dalam inovasi, itu sangat penting. Kita coba lihat dunia musik kita. Wakatobi itu sudah sampai menaklukkan Buton, Kota Bau-Bau, Raha, Kendari itu, musik-musik Wakatobi sudah sangat luar biasa. Oleh karena itu, yang kita butuhkan sebenarnya adalah kebijakan yang mampu membangun habitus, membangun habitat. Ya, habitat itu harus dibangun dalam bentuk kebijakan, dalam bentuk struktur. Karena kemiskinan, kalaupun Pak Bang Hugua mengatakan kehidup dan kaya miskin itu adalah pilihan, tetapi ada kemiskinan struktural, itu bukan pilihan. Ya. Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh sebuah kebijakan di mana tidak semua orang memiliki kekuatan untuk mengakses sumber daya. Tetapi dalam menghadapi KSPN, Wakatobi sebagai ruang untuk kemajuan Sulawesi Tenggara, sebenarnya ada yang perlu kita perhatikan bersama adalah ketika saat ini kita berada di era industri 4.0, teman-teman sudah harus bersiap untuk memiliki kemampuan inovasi, dan inovasi adalah aspek dasar dalam membangun gagasan. Seorang inovator adalah orang-orang yang memiliki ide-ide berlian yang selalu keluar dari kotak. Pendidikan hari ini memang sebuah ruang yang sangat gagal kira-kira. Ini perlu, dan kebijakan-kebijakan untuk memperbaiki itu juga masih terus dilakukan dan belum ada ruang untuk itu. Kami dari Universitas Muslim Buton di Bau-Bau, kami sedang menggagas satu pusat studi sains dan teknopark yang meliputi wilayah Teluk Lavele dan Hutan Lambu Sango sebagai basis risetnya, dan ini akan mengarahkan kepada kolaborasi pemerintah daerah, perbankan,
NGO dan universitas serta investor untuk bergabung dalam satu ruang itu, dan ini memungkinkan Wakatobi juga harus dibuat seperti itu. Dan saya pikir teman-teman generasi muda ini harus dibangun ekosistemnya. Kalau tidak, itu tidak akan bisa. Kita hanya menghayalkan hal yang besar, tapi kalau ekosistemnya tidak terbangun, dalam ini hukumnya tidak terbangun, aturannya, kebijakannya tidak terbangun. Mudah-mudahan kepemimpinan ke depan ini bisa memberi ruang kepada seluruh masyarakat untuk membawa program di Wakatobi. Kalau beberapa tahun terakhir ini kan ada program-program yang tidak bisa masuk. Banyak teman-teman yang cek aja, kira-kira seperti itu. Mungkin ini yang perlu disadari bersama, bahwa aspek struktural kebijakan itu harus didukung dengan baik. Kedua, inovasi menjadi kekuatan untuk membangun banyak produk, baik produk dalam bentuk elemen-elemen pariwisata seperti warung, hotel, restoran, dan seterusnya, maupun produk-produk dalam bentuk marketingnya, itu juga bisa dilakukan oleh generasi muda. Hari ini Wakatobi sudah ada gejolak inovasi perfilman, kajian, itu sudah sangat luar biasa. Teman-teman yang masuk ke dunia musik itu juga sudah sangat luar biasa. Kita butuh ekosistem yang sangat baik, dan mudah-mudahan melalui Bank Hugua bisa mendorong ekosistem itu agar generasi muda bisa memiliki akses yang sama, memiliki ruang yang sama. Kira-kira kalau di Cina ada riset yang tajam mungkin dilakukan oleh universitas, tapi tidak riset yang setengah-setengah. Mungkin ini juga kita membutuhkan gagasan-gagasan besar untuk bisa membawa Wakatobi ke potensi kita itu bisa dikelola secara baik. Kira-kira itu yang paling penting kalau menurut saya, dalam rangka menyiapkan Wakatobi sebagai kekuatan dalam KSPN. Saya yakin orang Wakatobi orang-orang hebat, tetapi kalau saya melihat realitasnya hari ini, justru teman-teman dari Muna yang hampir menguasai seluruh sendi ekonomi, mulai dari kapital yang lebih besar sampai kapital ekonomi kecil di Kota Kendari itu mereka kuasai. Kita masih mati, adik-adik kita mati. Padahal ekonomi adalah skill, keterampilan, dan itu harus dimulai dengan latihan. Saya kira itu yang catatan-catatan penting dari saya dari diskusi kita hari ini. Saya hampir sebentar akan ada festival makanan tradisional Bumi Anoa yang digagas oleh teman-teman Buton Tengah, Pancana Institute. Wakatobi belum masuk di situ. Kolaka masuk, Buton Tengah masuk, Kota Babau masuk. Kita belum masuk untuk memamerkan, mengikutkan diri dalam event-event seperti itu. Ini hal-hal kecil yang kita bisa lihat, tapi kalau kita tidak siap, ini kita akan digilas oleh peradaban. Orang yang tidak siap, orang tidak punya inovasi, orang tidak punya harapan, orang tidak punya mimpi, akan digilas oleh peradaban. Yang kedua, bahwa Wakatobi itu, tantangan terberat kita adalah pada persoalan pangan. Wakatobi 7 hari ombak tidak tembus feri, tidak tembus kapal ke Wakatobi, orang lapar Wakatobi. Apa artinya? Ini juga peluang yang kita bisa lihat. Generasi muda Wakatobi jangan fokus dong ke PNS, tapi juga fokus ke pangan. Karena saya pikir 100.000 orang lebih masyarakat Wakatobi sampai dunia ini kiamat belum akan berubah struktur khususnya itu. Kita masih tetap makan kaswawi, makan nasi, makan ikan. Oleh karena itu, pangan menjadi ruang untuk kita menjadi ruang inovasi lagi dalam rangka mendukung KSPN kita ini. Di Kabupaten Buton itu ada seorang senior kita dari Kalidupa yang mengolah kaswami itu 25 hektar. Sekiranya menjadi contoh juga untuk teman-teman bisa kita bergabung berinovasi di dalam ruang pangan. Saya kira itu yang penting. Sekali lagi kesiapan kita untuk bergabung dengan modal inovasi, gagasan-gagasan besar, semangat. Kalau dalam teorinya Borju itu kita harus memiliki habitus yang bagus, habitus ekosistem yang bagus, kemudian modal budaya yang bagus, modal sosial yang bagus. Itu modal simbolik dan modal finansial akan mengikut. Ketika 3 modal pertama kita miliki, maka 2 modal pertama kita miliki, maka modal berikutnya kita akan mengikut saja, kira-kira seperti itu. Jadi memang benar apa yang disampaikan oleh Bang Hugua, bahwa yang membuat seseorang
termasuk saya sebutkan tingginya sekolahnya, tetapi semangatnya, yang di dalam semangat sebenarnya ada modal budaya dan modal sosial. Buton memiliki modal budaya dan modal sosial yang bagus, hanya hari ini kita mesti kembangkan lagi. Saya kemarin teringat dengan teori U yang pernah diajarkan di Wakatobi dan selama 5 tahun terakhir hilang. Ini sangat penting untuk membangun karakter, membangun semangat, membangun harapan. Saya kira itu Pak Hendy. Oke Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hendrik, baik. Oke. Pertanyaan. Oke, satu lagi ya. Satu lagi peserta. Hendrik. Si ini. Hendrik. Ya, oke, Kombasu siapa Kombasu? Oke. Kombasu Hendrik. Oke, Kombasu gimana Kombasu? Nanti yang gondrong sebentar ya. Gondrong. Oke, Kombasu. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bisa nanti videonya di ini ya. Nanti dikirim aja videonya. Enggak, maksudnya Hendrik. kameranya dinyalakan. Soalnya dia gelap. Oh, iya. Oke. Silakan. Oke, terima kasih. Sebelumnya permohonan maaf karena di sini situasinya lagi mati lampu. Oh iya. Oke, harus menyapa kepada senior-senior yang sudah mempresentasikan pada kesempatan hari ini. Sebelumnya minta maaf ya semua peserta. Baik, Henry, mungkin langsung saja. Siap. Pada pembahasan kali ini saya sangat berapresiasi. Artinya kita di sini banyak berterima kasih kepada pemerintah pusat sudah memperhatikan Wakatobi secara khusus, di mana dengan mendorong percepatan pariwisata daerah melalui pembentukan KSPN. Di sisi lain, pembentukan KSPN tentu diharapkan berdampak kepada masyarakat, di mana kami sebagai masyarakat kecil berupaya untuk peningkatan kunjungan wisatawan ke Wakatobi itu, khususnya untuk di daerah laut itu kami berharapkan untuk di mana kita sangat menunggu itu kehadiran KSPN tersebut. Tetapi yang menjadi kendala yang selalu kami perhatikan dari sisi kepariwisataan dan tentang laut itu, di mana di saat sekarang ini masih sampah itu berserakan di mana-mana. Itu yang menjadi kendala kami dari Kombasu. Karena bukan saja pada pembenahan infrastruktur yang ada di Wakatobi, tetapi itu sampah sangat berdampak kepada khususnya wisatawan. Makanya saya melihat di contoh saja, tidak contoh jauh-jauh, itu ada di pasar sentral, khususnya di Mandat 3 itu berserakan sampah di mana-mana, sehingga itu juga mengganggu. Saya kira secara kalau kita lihat itu mengganggu kepada wisatawan yang khususnya nanti ketika KSPN ini berlangsung di Kabupaten Wakatobi. Itu. Kemudian yang kedua itu yang menjadi kendala juga adalah mengenai konsep ekowisata. Maksudnya di sini kami berharap ketika KSPN ini berlangsung, pemerintah perlu itu membuat konsep ekowisata agar pariwisata massal yang khususnya di Wakatobi itu dan beberapa destinasi wisata lainnya di Wakatobi sesuai dengan daya dukung dan lingkungannya, supaya kesejahteraan masyarakat itu harus diutamakan, bukan hanya investor, agar tidak ada kecemburuan dan potensi lokal yang tidak diberdayakan. Sehingga penekanan,nya itu saja, Henry. Maka saya minta tanggapan dari senior-senior selaku pemateri supaya dijawab, karena itu menjadi pertanyaan kepada komunitas Kombasu dan sebagian masyarakat yang khususnya ada di Wakatobi. Oke. Terima kasih. Billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, satu lagi kalau begitu Pak Gondrong, karena dari tadi menggebu-gebu saya lihat. Oke, silakan. Baik, terima kasih
Bung. Mungkin saya ucapkan terima kasih banyak kepada pemateri, terutama narasumber yang telah memaparkan sedikit materi mengenai KSPN di Wakatobi. Mungkin saya lebih ingin mengetahui kira-kira kesiapan dari masyarakat serta pemerintah daerah dalam menyiapkan diri untuk hadirnya KSPN di Wakatobi, di mana kesiapan yang saya maksud di sini adalah dalam segi masyarakat dan juga pemuda. Itu harusnya ada yang namanya peningkatan edukasian terhadap pemuda untuk bagaimana mereka mengetahui mengenai beberapa sektor pariwisata yang ada di Wakatobi, dan juga harus dibutuhkan yang namanya pelatihan yang dimana pramu wisata atau tour guide itu sangat dibutuhkan ketika Wakatobi nantinya menjadi atau datang yang namanya KSPN di Kabupaten Wakatobi. Dan juga saya ingin lebih ke komunitas-komunitas serta organisasi lembaga yang menggeluti di bidang peningkatan atau promosi pariwisata. Contohnya Kompasu juga masuk, dan ada beberapa komunitas serta lembaga yang menggeluti bidang peningkatan serta promosi pariwisata Wakatobi, yang dimana kita juga harus memperhatikan yang namanya pariwisata di darat, dimana Wakatobi ini kan dikenal sebagai pusat segitiga karang dunia, dalam artian bahwa di sektor kelautan mereka, di laut mereka. Tetapi mungkin saya lebih ingin mengajak kepada kita semua untuk meningkatkan sektor pariwisata yang ada di darat. Contohnya seperti tempat-tempat bersejarah yang ada di Wakatobi. Mungkin sebagai seorang pemuda yang saat ini sedang menggeluti yang namanya dunia kampus, itu sangat inginkan yang namanya setiap tempat-tempat wisata, khususnya tempat-tempat bersejarah itu ada yang namanya pramu wisatanya di situ. Dalam artian bahwa di sini sangat dibutuhkan yang namanya peran penting seorang pemuda untuk mengetahui bagaimana sejarah-sejarah dan juga perkembangan pariwisata yang ada di Wakatobi. Mungkin saya lebih di pertanyaan ini saya lebih condong kepada persiapan atau kesiapan dari Pemda maupun masyarakat Kabupaten Wakatobi untuk bersama-sama kita menerima serta mempercepat agar KSPN ini masuk di Wakatobi. Mungkin itu saja. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Oke, terima kasih atas semua pertanyaan dari ini. Tapi ada lagi satu komentar ini. Harusnya ada juga perwakilan dari perempuan. Mohon izin Pak narasumber, Pak Kakanda Hugo Malik Ibrahim Irwansyah. Karena ada juga salah satu perempuan yang pengen ini. Oke, sekarang sudah Pak Irwansyah juga sudah ikut bergabung. Oke, sekarang kalau bagi perempuan yang pengen mau bertanya, sekarang nyalakan mic. Oh, enggak ada. Kalau tidak ada, berarti kita kembalikan kepada narasumber saja. Ada Sawitri. Oh, enggak ada. Oke Pak Ugua, sekarang sudah bisa dijawab apa yang menjadi pertanyaan dan keluh kesah dari para peserta ini. Saya pikir apa yang menjadi keluh mereka itu adalah bayangan dari 2015 yang lalu. Oke, kepada Pak Ugua, waktu dan tempat saya persilakan. Ya, baik, terima kasih. Saya kira apa yang disampaikan tadi Bung Seniman, saya kira sangat luar biasa. Jadi saya betul Pak Seniman Udo, saya
akhirnya tercerahkan dan kembali ya momen-momen masa lalu itu lalu terusik saya dan kembali kadang-kadang setelah kita melakukan baru kadang-kadang kita kaget dan geli gitu Pak. Artinya barangkali saya baru paham bahwa sebetulnya mungkin itu yang Pak Suniman maksud. Bukan berarti lalu sekarang berhenti, tidak. Maksudnya dari kita berwakatobi ini kurang lebih berapa ya, 15 tahun yang lalu sampai sekarang. Saya paham betul apa yang dimaksud dengan Pak Suniman ini, dan saya kira memang ini sebetulnya cara pandang holistik, cara pandang sebagai satu sistem. Dan memang pemimpin, kenapa menjadi pemimpin? Karena harusnya berpikir sebagai satu sistem holistik. Karena sebagaimana tadi yang dikatakan, kemiskinan struktur itu terjadi oleh karena cara pandang yang tidak holistik. Sehingga lalu tidak holistik menjadi lalu ada beberapa hambatan-hambatan yang secara struktural tanpa disadari lalu itu menjadi hambatan prinsip karena tidak melihat seberapa efek dari domino dari sebuah prioritas itu memberi efek dan mematikan kreativitas. Oleh karena itu Bung Suniman, saya setuju bahwa betapa habitus itu menjadi penting. Habitus kan maksudnya yang disentuh ekosistemnya sebetulnya. Jadi satu ekosistem kebijakan itu harus mendorong semua ekosistem bergerak dan saling melengkapi dalam istilah tadi Pak Irwan Shah, sustainable sebetulnya. Jadi saya kadang-kadang hari ini mungkin mimpi-mimpi masa lalu ya Pak Suniman, bahwa ketika putra-putri Wakatobi saat itu mulai memimpin Wakatobi, karena memang kalau saya bernostalgia karena memang kita pada saat itu lalu saya dilantik di tengah-tengah Laut Banda dengan kebingungan saya, euforia demokrasi berjalan, lalu mereka tidak punya haluan pada saat itu. Lalu sampailah pada pertanyaannya kira-kira dia mengawali ini. Bukan jawaban sih sebetulnya, sebagai sebuah nostalgia apa yang dimaksud dengan Pak Suniman ini, bahwa sebetulnya ketika itu saya frustrasi sebetulnya karena seorang pengusaha swasta aktivis LSM yang tiba-tiba harus menjadi seorang bupati yang dengan segala macam keterbatasan tentu. Nah yang menarik adalah ketika saya bertanya, saudara-saudara kepala dinas, hendak di mana Wakatobi berlabuh? Hendak di mana di tengah-tengah percaturan politik, ekonomi, sosial dan budaya, keamanan Indonesia, Wakatobi sebagai satu titik, lalu arahnya kemana? Tidak ada seorang pun yang tahu. Karena pada saat itu tidak ada haluan negara, euforia demokrasi begitu tinggi, sehingga referensi mana kita sebetulnya? Lalu pertanyaan saya selanjutnya, kalau kita lihat Wakatobi sebagai bagian daripada Sulawesi Tenggara, bagian daripada Indonesia dalam kerangka percaturan politik, ekonomi, sosial, hankam rata lah dan lain sebagainya dalam kacamata global, hendak kemana kita menuju? Tidak ada pun seorang yang tahu pada saat itu Pak Suniman. Kami semua saling bertatapan para kepala dinas OPD lah istilahnya sekarang, dengan saya sebagai bupati, dengan wakil bupati Adi Arthur Rusmin almarhum. Lalu saya bilang gini, karena kita tidak punya referensi hari ini, maka ayo semua putra-putri Wakatobi, Anda yang mewakilinya, ayo tutup mata semua, baru lihat bola bumi berputar-putar. Yang saya masih ingat Haji Ibu pada saat itu masih kepala dinas perikanan, karena dia masih buka matanya, saya bilang tutup mata kamu Haji. Coba tutup mata dan renungkan. Anda adalah manusia-manusia hebat yang menggenggam bola bumi. Genggam bola bumi itu adalah putra-putri Wakatobi. Lalu keluarlah niatmu, vision, your vision, in your idea. Keluar setitik cahaya, cahaya prada menyinari bumi, ayo kita bangun Wakatobi. Lalu Pak Suniman, tanpa disadari lalu
terciptalah sebuah visi pada saat itu yang menjadi olok-olokan banyak orang. Terwujudnya surga nyata bawah laut di pusat segitiga antara dunia, karena memang potensi yang saya cerita di awal daripada itu tadi. Lalu 2 leading sektor menjadi leading sektor pariwisata, lalu 2 perikanan dan kelautan. Tentu yang lain, sehingga kebijakan umum anggaran benar-benar diarahkan ke 2 sektor itu pada saat itu. Akan tetapi lalu saya hanya punya niat, kalau memang itu, maka mestinya putra-putri Wakatobi di 10-15 tahun ke depan, 20 tahun ke depan harus menguasai Sulawesi Tenggara, harus menguasai Indonesia, harus menguasai bumi. Itu terpetik di Bali. Mas Suniman, bagaimana saya pada saat itu? Ini cerita nostalgia yang kadang-kadang saya merinding dan lucu geli. Kadang-kadang kita capai lalu lucu gitu. Benar ya. Nah, lalu saya mencoba terbang kemana-mana di seluruh dunia. Kita bangun bandara dulu dengan segala kelucuannya dan segala keanehannya. 145 kali demo, saya ingat betul itu, dengan segala macam kelucuan. Orang mengatakan ini bupati bodoh, bupati bla 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 bla, dan seterusnya. Lalu setelah itu kita coba datangkan semua bintang film hebat pada saat itu, mulai dari Nadine Chandrawinata, lalu mulai sampai pada Dewi Persik, sampai pada macam-macam, lalu saya diolok lagi, macam lah. Tapi bagi saya semua terobosan-terobosan itu pasti diolok-olok, itu bagian daripada perjalanan. Terus yang menarik, lalu Gari Nugroho kita bawa ke sana. Kita bikin film dan lain sebagainya, lalu hampir semua bintang film terkenal kita bawa ke Termaru, termasuk Mira Lesmana dan Riri Reza kita bawa ke Wakatobi pada saat itu. Karena sentuhan-sentuhan budaya, kemudian 2 kekuatan besar Profesor Buaki Wadasa, akar Jepang, kita bawa ke Wakatobi. Otto Marker, ahli leadership dari Massachusetts Institute of Technology di Boston, Amerika Serikat, saya datangkan ke Wakatobi sebagai narasumber. Dr. Ben dari Singapura yang terkenal di sana kita bawa ke Wakatobi. Lahirlah 6 paket pelatihan di luar sistem negara yang kita katakan dari situ out of the box, out of the box, pendekatan reformasi birokrasi Wakatobi. Pendek cerita, Nubuah Kiwadasan melahirkan 6 paket pelatihan yang seluruh pegawai negeri Wakatobi pasti tahu. Kita latih mereka hampir setiap bulan, setiap itu latihan. Latihan. Bukan latihan apa sebetulnya. Kita melihat bahwa sumber daya Wakatobi ini diperlukan momen-momen kejiwaan. Benar ini. Kita sadari. Membangun habitus, kira-kira begitu ya. Membangun ekosistem. Karena ekosistemnya harus, kita bicara sustainable sebagai negara pariwisata, sebetulnya adalah bagaimana habitus ini saling interdependensi, menjadi sebuah kekuatan sebetulnya. Nah, lalu masuk teori yang kira-kira singkatnya, kalau kita bicara teori ini filsafat sekali. Kita bicara syariat, tarekat, hakikat, marifat sampai rahasia, baru kita bicara fungsi manajemen. Dan itu dengan bahasa yang berbeda. Sebetulnya ilmu-ilmu kerajaan kita kupas habis di Wakatobi pada saat itu. Ilmu-ilmu kebesaran, menurut saya, kita kupas habis sampai pada eselon 4. Seluruh kepala sekolah kita habis. Dan akhirnya lalu tiba-tiba kita melihat kedengaran Ari Kriting menjadi seorang komedian yang hebat, bukan karena pengaruh kita, tapi itu putra Wakatobi. Lalu muncul lagi adinda kita Laude yang yang menjadi komedian. Kemudian juga muncul beberapa, tiba-tiba saya ketemu sama Arwahi menjadi ketua Bawaslu Sulawesi Selatan. Lalu sudahlah adinda kita ketua Bawaslu Sulawesi Tenggara. Kemudian tentu Raim Laude maksud saya tadi. Ketika saya ketemu Raim Laude, saya bilang, Raim, bagaimana? Bang, saya terinspirasi pada saat abang masuk di kelas kami pada saat itu. Ya,
Terus sekarang ini suka dan tidak suka, beberapa OPD di Sulawesi Tenggara dan KPB telah mewarnai sedikit-sedikit untuk gubernur Sulawesi di pemerintah provinsi hari ini. Kemudian di perguruan tinggi ya, termasuk Bung Suniman di Universitas Muhammadiyah Buton. Saya kira di perguruan tinggi, ya, Buton, Universitas Buton. Kemudian saya kira di Unhalu juga, walaupun UHO, walaupun Mona masih mendominasi, tapi dan seterusnya. Akan tetapi sebuah niat ini sebetulnya berangkat Bung kenapa saya miskin dan keadilan pilihan, kemudian surgesme adalah lawanan sebuah ideologi baru, lalu membuat biografi dan macam-macam, ada sekian 5-6 buku lah, 7 penelitian dan lain sebagainya pada saat itu, karena saya menyadari pada saat itu sebagai bupati bahwasannya habitus dan ekosistem ini harus dibangun, sehingga seniman-seniman yang hadir sampai sekaliber Arbain Rande pada saat itu hadir, seorang juru kamera dari Kompas yang paling senior kita datangkan. Lalu bagaimana Garin Nugroho, bagaimana siapa namanya nih, istrinya Saskia Aditya Meka ini, siapa sih namanya? Hanum. Semua inilah budayawan yang mempengaruhi putra putri Wakatobi. Kemarin Pak Suniman ketika saya di Bau-Bau ketemu dengan Laode, juru kamera kita. Terus sekarang dia menjadi sangat profesional, sangat profesional. Dan saya ingat betul ketika anak ini pada saat anaknya dari Nugroho berada di situ, lalu kita bikin kompetisi fotografi dan seterusnya. Ada Boje di sana, ada Guntur di sana. Mereka ini pada kreatif yang untuk Sulawesi Tenggara bahkan kita bisa banggakan, bahkan nasional. Dan dia cerita, Bung Suniman, saya pun setuju pada akhirnya bahwa Wakatobi ini tinggal kita butuh seorang miliarder yang belum muncul. Kita bicara pejabat, politisi, di mana kurangnya kita Wakatobi? Hampir semua mengisi. Pada level nasional kita isi. Kemudian dari akademisi apalagi? Tinggal mulai dari musik, komedian, semua ini. Olahragawan hampir, coba lihat beberapa yang menginspirasi. Ya, apa? Ayung. Pride. Dayung segala macam. Apa yang saya mau ingin katakan? Saya pun mendambakan kawan-kawan semua dari akademisi, saya pun setuju apa yang dikatakan tadi oleh Pak Seniman. Ayo, bisakah kita kembangkan kembali melalui pemerintahan baru, ya, dengan kita coba melihat membangun sebuah habitus, membangun sebuah ekosistem di mana inovasi dibangun, ya, karena bagi saya sadar bahwa Wakatobi itu bukan kekurangan uang, bukan kekurangan apa, tapi kita itu kekayaan semangat. Kita itu sebetulnya kegagalan itu kan sebetulnya adalah resourcefulness dalam bahasa Inggris. Jadi kekurangan sumber daya juang. Kelebihan Wakatobi itu sumber daya juangnya itu prima di situ, sehingga saya optimis sekali kalau kebijakan pemerintah ke depan membangun habitus. Bagaimana kehidupan budaya, sosial budaya dibangun karena kearifan di sana, lalu keanekaragaman hayati dengan pariwisatanya ini kita kembangkan dengan baik, lalu membangun inovasi untuk mendorong bagaimana daya juang ini kita bangun. Maka saya kira ini adalah kebangkitan Wakatobi, dan saya kira kalau ini kita bangun, bukan bangun kembali, kita bangun terus. Saya Arhabi telah membangun ini, tetapi saya mengharap di Haliana ilmiah ini lebih lagi belajar dari 2 peristiwa sebelumnya, di mana kelebihan dan kekurangan di zaman kami, di mana kelebihan dan kekurangan di zamannya Arhabi. Kita semua melihat dalam konteks bahwa 2 sistem pemerintah yang berjalan ini saling melengkapi, kecuali area penekanan yang berbeda. Sehingga ayo kita bangun kembali ekosistem
sistem ini, habitus ini, inovasi ini, sehingga secara struktural ekosistem itu bergerak. Justru kita mewarnai Sulawesi Tenggara, bahkan mewarnai Indonesia. Karena apa? Karena kita punya posisi sekarang. Kita punya posisi. KSPN itu sebetulnya itu adalah pengakuan. Itu adalah pengakuan. Dan tidak bisa dipungkiri itu adalah pengakuan. Oleh karena itu, maka kita mesti pede. Kita harus meyakini bahwa kita punya kekuatan lebih untuk justru mewarnai dan ini. Betul, Pak Ridwan, ya Pak Malik, Pak Irwan Syah, dan juga Pak Seniman. Ini memang diperlukan kebijakan. Kebijakan bukan kita butuh uangnya sebetulnya, kita buku rangkulannya. Iya. Kita butuh Bupati ke depan, apakah Anda memanfaatkan teman-teman akademisi untuk memberikan nasihat Anda? Bupati apakah Anda butuh lawan-lawan politik untuk menasihati Anda? Sebab kalau Anda dendam sama lawan politik Anda, ya saya tidak akui. Yang saya akui dalam teori politik, ketika Anda menempatkan lawan Anda lebih dekat dari Anda, maka saya akui. Apakah Anda merangkul para orang-orang itu dimintai pandangan? Apakah Anda merangkul para pemuda untuk memintai pandangan? So, policy, it is not money. But policy, how can you make a frame? Dan kita bersama, bahu-membahu, melangkah sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Perguruan tinggi aja kita jalan dengan cara kita sendiri, para pengusaha pemuda. Sehingga tadi dari Kombasut, ya, sampah misalkan. Sampah ini kan sebetulnya mestinya andalanya kan ini selesai di dalam rumah tangga, baru ke pembuangan. Tidak selesai setelah para tenaga honorer yang K2 yang tidak selesai-selesai, yang kita berjuang habis-habisan ini, bagaimana bisa ini mereka untuk bisa di PNS kan atau di ASN kan ini. Nanti mereka kasak kusuk, nanti sore baru kita katakan selesai sampah. Tapi itu tidak harusnya. Sebelum sampai itu dibuang ke depan rumah atau disimpan di tempatnya, maka selesai tuntas manajemennya dari situ. Ini juga ya, diperlukan habitus, diperlukan ekosistem di dalam. Lalu ekowisata, daya dukung dan seterusnya. Ini semua adalah pendekatan ekosistem, pendekatan habitus. Lalu kita bicara tentang dari Gondrong tadi. Bagaimana kesiapan masyarakat, kesiapan Pemda dan pemuda termasuk. Saya mengatakan bahwa kalau kebijakan melari kepada ekosistem, lari kepada bagaimana secara struktural melihat ekosistem itu saling secara struktur kita maju bareng, maka mestinya Pemda dan tadi sempat disebut oleh apakah Pak Malik atau Pak Irwan Syah tadi, bahwa sebetulnya menyangkut masalah tanah harusnya tidak ada masalah. Tanah adat itu cukup luar biasa. Bung Malik Ibrahim, pada saat kita gagas ini KSP dulu di tahun pengakuannya di 2015, maka seluruh lembaga-lembaga adat yang ada di Binongko itu, di sekitar Rambah-Rambah situ, kita semua sudah tanda tangan. Tinggal kita minta agraria dan BPN nobatkan ini karena ini tanah-tanah negara, tanah-tanah adat yang kita sumbangkan ke negara. Karena pada saat itu bayang kita, tanah ini diperlukan untuk apa? Untuk fasilitas umum, bukan pemerintah pusat yang mengambil kewenangan pemerintah daerah, lalu tanahnya termasuk tanah rakyat. Saat itu kan tanah rakyat akan diambil oleh Lahupua. Lahupua itu bikin masalah. Nanti kamu orang, para keluarga ini akan diusir semua, termasuk tanahmu, rumah kamu nanti diusir karena mau diambil BOP. Memang kecelakaan pada saya tidak setengah mati dijelaskan. Kan sebetulnya tanah ini kan ada investasi. Investasi ini untuk apa? Investasi ini infrastruktur publik. Ya, katakanlah di situ ada kawasan perhotelan, di situ ada kawasan convention, di situ ada kawasan area publik, di situ ada kawasan olahraga, di situ ada kawasan pertunjukan pariwisata macam-macam, di mana uang itu harus dibangun di atas lahan.
Bukan uang itu dibangun di laut, tidak bisa. Diperlukan lahan. Supaya kenapa? Pemerintah pusat menyediakan anggaran, jangan hanya baru mencari lahan. Terus lahan penduduk itu kan tidak diambil begitu saja. Kalau mau jual, silakan jual, pemerintah akan ambil dengan ganti untung. Tapi kalau pemerintah rakyat juga tidak mau lepas tanahnya, maka ayo kita bareng-bareng, kita jadikan share. Kalau saya tanahnya 50%, Anda bangunnya 50%. Ayo kita bagi hasilnya. Dan inilah kekuatan-kekuatan rakyat pada saat itu. Tapi, mohon maaf, banyak politisi kesiangan, banyak juga orang yang tidak paham. Tapi bagi saya bukan soal politisi kesiangan atau tidak paham. Tapi ini adalah peran. Mencoba mengambil peran yang maksimal, tetapi kadang-kadang lebih kepada persepsi sendiri-sendiri, sehingga lalu sampai hari ini kan selesai. Tapi sekali lagi bahwa bukan ada masalah. Tidak ada masalah. Sebetulnya hanya cara pandang, cuma celakanya beberapa orang mendominasi. Sehingga lalu yang lain tidak move on. Nah itu. Jadi sekali lagi bahwa Bung Malik Ibrahim menyangkut masalah tanah, saya tidak ada masalah. Bayangkan secara mendaki pada saat itu. Kita tekengnya itu hampir semua di Kumala di atas itu. Apa permintaannya ada? Begini Pak, kalau kami dibangunkan masjid, di lantai dasarnya kami bikinkan pertemuan, tempat perkawinan termasuk. Ya kira-kira sih ya, kalau kita anggarkan 10 miliar bangun masjid besar, dengan itu kita serahkan ke adat untuk kelola, kan tidak salah kok. Kita sudah bicara sampai ke situ. Tetapi lalu tiba-tiba situasi ini menjadi ngambang dan persoalannya menjadi tanah. Dan isunya adalah tanah negara yang mau diambil oleh Hogua dengan segala macam. Nah ini ya, kadang-kadang lalu rakyat menjadi kebingungan dan pada akhirnya terkatung-katung barang ini. Tapi sekali lagi bukan terkatung-katung karena apa. Sekali lagi bahwa kadang-kadang soal dimensi ruang dan waktu itu membutuhkan momentum, membutuhkan ruang dan waktu yang tepat. Di zaman Arabi diurus, pastinya diurus. Saya tahu betul. Karena sahabat saya, tentu di zaman Pak Haliana ini, momentum ini harus lebih diambil alih. So kalau momentum ini tidak diambil alih, benar tadi cerita kawan-kawan termasuk Bung Suniman, Pak Malik, kemudian Pak Ridwan Syah, terutama Bung Suniman tadi. Ini kota lain berbenah bro. Bobo akan ambil alih banyak, pasti Pasar Wajo akan ambil lebih banyak, Pulau Wahuni akan ambil lebih banyak. Tergantung kemampuan you meyakinkan pemerintah pusat. Karena core-nya itu ada di Wakatobi, tetapi ini sudah melibatkan 17 kabupaten kota. Akhirnya kita simpulkan, bahwa sebetulnya Anda menjadi pemimpin atau tidak pemimpin. Bagi saya, Suniman hendak bermakna di mata saya ketika kita bisa menjaga silaturahim antara Anda dengan saya. Saya masih mengharapkan Anda masih ketemu saya dan kita masih bisa saling berhubungan. Tidak terlepas kamu punya uang banyak, Anda seorang pejabat hebat, saya tidak peduli. Anda punya segalanya, saya tidak peduli. Karena itu hanya untuk Anda. Bagi saya peduli adalah ketika kita masih bisa melakukan silaturahmi. Anda bisa ketemu saya, kita saling menyapa dan saling membagi rasa. Itu bagi saya lebih penting daripada kepemilikanmu, apamu, jabatan, dan seterusnya. Yang kedua, apakah Bung Suniman peduli pada nasib aku? Peduli pada nasib masyarakat Ujung Binongko Marambara yang seperti itu? Yang tadi Bung dari Kombaso tadi bicara tentang jalanan mereka. Bung, dari Binongko, membangun jalan di jembatan itu sama dengan di Binongko itu, jalan di Binongko itu sama dengan membangun utopia. You bayangkan, saya bangun di Wanci, di Tomia, di Binongko, di Kalidupa, pada saat itu ya, anggaran 10 miliar aja udah bisa keliling. Karena tanahnya itu tinggal kita ambil tanah tangan, diambil dengan itu hanya hitungan ratusan ribu, sudah bisa sekian ratus meter. Karena tanah. Apa yang bikin jalan di Binongko? Kita beli kubik bantunya penduduk. Gila. Jadi bangun jalan itu sama dengan bangun rumah. Karena harga kubik batunya yang kita beli, harga 10 miliar, Pak, hanya setengah kilo. Gila.
Sehingga saya katakan pada saat itu 5 tahun pertama saya hanya bisa membuat bentuk badan jalan, sementara di Wanci sudah bisa diaspal. Nanti 5 tahun kedua baru hampir bisa kita kelilingi. Betapa beratnya itu membangun gedung. Tetapi menurut saya sekali lagi bahwa rapor Hugua yang bisa dikenang orang, rapor Bung Seniman yang bisa dikenang orang, rapor Irwansyah, kemudian Malik Ibrahim, termasuk Henry, hanya di 2 itu. Apakah kita masih adakan silaturahim dan masih bisa kita bertemu dan saling menyapa dengan semangat dan juga kehangatan? Yang kedua, apakah Anda peduli dengan saya? Nasib saya, kalau saya sakit, apakah kamu masih bisa melihat saya? Kalau saya terpuruk, apakah kamu melihat saya? Tidak peduli kau. Apa jabatan, apa pangkat, berapa harta. Saya tidak peduli dengan itu, karena itu untuk kamu sendiri. Tapi saya cuma 2 itu. Oleh karena itu, maka saya pun setuju. Ya, saya pun setuju. Bung Seniman, kawan-kawan, putra-putri Wakatobi, yuk, kita bareng-bareng. Saya percaya Bung Haliana Ilmiati adalah tokoh-tokoh yang akomodatif. Untuk kita, bersama saya, Bung Arhali, yang telah kami merintis, kami telah mengantar Anda ke sebuah tempat dengan segala kekurangan kami tentu. Saya punya kekurangan, punya kelebihan. Arhawi punya kekurangan dan pasti kelebihan. Lihatlah kelebihan-kelebihan kami berdua. Tinggalkan kekurangan. Itu bagian memori aja. Ayo, kita bangun kebersamaan, kita membangun habitus, kita bangun hand in hand, ekosistem sustainable, saling merangkul, saling memanfaatkan untuk kemajuan Wakatobi ke depan. Saya percaya KSP justru menjadi rahmatan lil alamin buat Sulawesi Tenggara. Mudah-mudahan memberi kontribusi kepada Indonesia dan dunia. Saya kira itu. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Hugo atas jawabannya. Oke, sekarang saya beri kesempatan ini lagi kepada Pak Irwansyah. Sudah hadir. Halo Kakanda Irwansyah. Ya. Ya, Henry. Ya, Oke Bang. Nah, sekarang sudah tadi penjelasan dari Pak Hugua. Sekarang narasumber lagi, Abang lagi sebagai narasumber. Waktu dan tempat saya persilakan. Tapi Bang, begini Bang, tentu yang belum saya dapatkan dan juga mungkin peserta belum dapatkan dari pertemuan ini itu mengenai regulasi yang nanti akan dibenturkan dan yang akan didapatkan ketika nanti pada saat KSPN ini diteken. Tentunya juga menjawab apa yang menjadi pertanyaan-pertanyaan dari peserta tadi. Waktu dan tempat saya persilakan, Bang. Ya, baik. Terima kasih, Henry. Saya tadi mendengarkan apa yang dijelaskan oleh Pak Insinyur Hugua. Sangat menarik. Ya, yang pertama mungkin Henry yang perlu saya tambahkan saja, itu sekedar tambahan saja bagi yang tadi dari teman-teman. Saya teringat waktu masih di Lombok, ya, Nusa Tenggara Barat. Sekarang bagaimana kemudian pariwisata di sana itu dibangun. Ya. Yang unik menurut saya bahwa justru Pemda mengambil sikap bagaimana kemudian pariwisata itu dibangun dengan konsep yang sangat menarik. Ya. Dengan konsep pariwisata syariah, mungkin juga Pak Insinyur Hugua dengar dengan pemateri dan teman-teman yang lain. Ya. Nah, saya kira ke depan juga selain sifatnya yang berkelanjutan, kebijakan ke pariwisata kita ke depan membutuhkan satu konsep yang menurut saya itu akan menjadi dasar bagaimana kemudian pariwisata kita itu dibangun. Yang kedua, mungkin dari aspek hukum, ya. Tadi ada tempat pertanyaan mungkin atau pernyataan bahwa ya memang membutuhkan
kesiapan sekali lagi KSPN ini Wakatobi sendiri, terutama bagaimana kemudian peningkatan kapasitas hukum kita, karena saya lihat terkait dengan pariwisata ini sendiri membutuhkan bagaimana kemudian wisatawan ini pun merasa aman, merasa nyaman berada di Wakatobi, sehingga pemerintah Wakatobi dalam aspek kesiapan daripada penegak hukum kita pun itu harus selalu dibangun komunikasi oleh Pemda, ya. Kemudian perlu juga ke depan kita melakukan pelindungan hukum mungkin tepatnya terkait dengan sumber-sumber daya lokal yang ada di Wakatobi, ya. Kita sangat kaya dengan sumber-sumber daya lokalnya kita, baik itu yang berupa nilai-nilai kearifan maupun nilai-nilai yang lain. Saya mohon maaf ya, Pak, tugasannya kita seperti di Bajo sekarang ini. Saya sendiri misalnya, sekarang ini kami lagi mencoba melakukan satu upaya bagaimana kemudian dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya lokal kami, memberikan pelindungan hukum terkait dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat Bajo itu sendiri. Nah, itu yang kami lakukan. Sehingga juga mungkin ke depan hal ini juga perlu dilakukan secara komprehensif oleh pemerintah Wakatobi, mengingat multikulturalnya masyarakat yang ada di Wakatobi itu sendiri, ya. Kemudian yang ketiga mungkin yang kita butuhkan adalah bagaimana peningkatan kesadaran dan peran masyarakat itu sendiri. Seperti tadi yang saya singgung di awal, bahwa hal yang perlu kemudian tidak bisa kita lalaikan adalah kehadiran daripada masyarakat itu sendiri, sehingga ke depan kita membutuhkan satu strategi bagaimana kemudian peningkatan kesadaran dan peran masyarakat itu harus diberikan, ya, harus melalui seperti misalnya tadi yang dijelaskan oleh pemateri yang lainnya, bahwa di pemerintahan misalnya Haliana ke depan ini ada konsep yang menarik, ya, one school one islands, ya. Nah, saya kira hal ini dilakukan bagaimana kemudian jiwa-jiwa tidak harus sifatnya formal saja, tapi kemudian melalui strategi-strategi seperti itu, ya, bisa dilakukan untuk meningkatkan kapasitas daripada masyarakat lokal itu sendiri, ya. Selain itu, kita juga membutuhkan bagaimana kemudian Pemda ini membangun, ya, atau menguatkan kapasitas kelembagaan daripada masyarakat itu sendiri, ya. Nah, yang menarik juga terkait dengan bagaimana kemudian konsep pembangunan pariwisata itu dibangun adalah sumber daya lokal yang berbasis, ya, yang berbasis nilai-nilai kearifan lokal yang ada. Saya kira hal ini jangan kemudian disepelekan oleh kita semua. Hal ini sangat penting. Bagaimana kemudian pariwisata yang berbasis kearifan lokal misalnya itu menjadi satu hal yang bisa kita masukkan dalam konsep pengembangan pariwisata kita ke depan, ya. Misalnya terkait dengan seperti di Bajo misalnya, itu bisa dijadikan sebagai desa-desa wisata. Keunikan dari nilai-nilai kearifan lokalnya pun saya kira sangat banyak, ya. Saya kira itu, Henry, yang bisa saya tambahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kepada narasumber selanjutnya, Malik Ibrahim, saya persilakan. Oke, halo. Iya, nanti nanti setelah Kakanda Malik Ibrahim ini nanti kita akan langsung closing. Jadi nanti kepada Pak sabar Bang, sabar. Kepada narasumber jangan dulu meninggalkan ini, dan juga khusus kepada Pak Sumiman Udu untuk memberikan juga apa yang menjadi penjelasan dari Pak Hugua tadi. Oke, sebelumnya langsung dari narasumber Malik Ibrahim, langsung juga di closing statement, Bang. Oke, Bang. Siap. Oke, terima kasih. Saya hormat kepada Kakanda Irwansyah, Kakanda Hugua, dan Kakanda Mulai serta seluruh pemirsa yang
sempat hadir pada sore hari ini. Jadi sebenarnya terkait masalah tanah lahan tadi itu seperti yang dijelaskan Kakanda Hugo tadi, sebenarnya memang tidak ada problem, hanya memang setelah masa pimpinan Hugo itu berakhir, maka ada kayak tabir, ya kalau Romai Rama bilang tabir kepalsuan yang terdistribusi ke masyarakat, tersistem dan terstruktur, sehingga pemahaman masyarakat itu menjadi buyar. Jadi seakan-akan memang Kakanda Hugo ingin meraih tanah rakyat itu untuk diri sendiri, sementara sudah coba untuk kita sterilkan itu barang dari dulu, tapi itu tidak, susah untuk kita lawan pemerintah memang. Oke. Kemudian terkait masalah SDM kita, terkait masalah tadi Kakanda Irwansyah sempat singgung masalah Wana Elemen School, itu juga harapan kita anak muda Wakatobi Bang, bahwa hadirnya Wana Elemen School ini akan menjadi modal utama kita anak muda Wakatobi, meskipun kita tidak sampai di perguruan tinggi di sekolah formal, tapi minimal tidak hadirnya pemerintah untuk memfasilitasi, meningkatkan kreativitas kita, itu anak muda Wakatobi tidak lagi yang menganggur, yang berandalan dan lain-lain, tapi kita anak muda Wakatobi siap kerja meskipun kita hanya tamatan SMA. Karena itu harapan kita, dan itu sampai hari ini belum terfasilitasi. Saya contohkan kayak adik-adik YouTubers, kayak Ade Henry. Andaikan pemerintah Wakatobi mempunyai niatan baik untuk anak muda, cukup dikumpul sebagai YouTuber musik, politik dan lain-lain, dikasih datang ya YouTuber senior, supaya angle untuk yang diposting itu menarik pemerintah. Pasti saya kena percaya semua anak muda ingin dan tidak lagi mengeluh terhadap pemerintah bahwa pemerintah tidak membantu ini, karena seperti teman-teman keluarga kita yang ada di kabupaten lain yang sudah mapan secara sumber daya manusia, bahkan mereka kadang rata-rata itu tamatan SMA, bukan lagi harus bahwa mereka S3, S4 dan lain-lain, tapi bermodalkan fasilitas pemerintah, difasilitasi pemerintah untuk menunjang kreativitasnya, maka mereka bisa hidup. Di depan saya ini saya promosikan, ini adalah produksi anak muda Butur yang ada di depan saya. Ini tidak difasilitasi oleh pemerintah, nanti sukses sudah terdistribusi ke seluruh pelosok Sulawesi, baru coba di guide oleh pemerintah daerah Buton Utara, tapi sampai hari ini beliau tidak mau. Karena ini harapan kita di Wakatobi juga muncul kreatif muda begini, hasil-hasil daerah Wakatobi yang didistribusi secara nasional bahkan internasional itu. Tapi tentu saja besar harapan kita kepada program Anoa School ini untuk dihadirkan sekolah informal yang mengasah kreativitas kita untuk kita siap menghadapi KSPN. Jangan kita jadi penonton, tapi kita harus memiliki. Saya rasa demikian dari saya. Terima kasih atas undangan saya di ini, sangat kebanggaan besar untuk saya bisa panel dengan senior gua, dengan Abang Irwansyah, kemudian ada juga saya, makanya saya agak gemetar, hilang konsep saya dari tadi ini. Karena ternyata luar biasa semuanya. Ya, demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kepada Kakanda gua untuk closing statement. Saya sebelumnya perkenalkan saya untuk menjeda dulu Pak ini, untuk jangan dulu keluar Pak Sumiman Udu untuk ada closing statement juga. Oke, kepada Kakanda gua saya persilakan untuk closing statement. Saya kira Bung Henry udah panjang ya. Siap, Bang. Jadi saya hanya closing statement-nya singkat. Siap. Yaitu ayo kita bangun kebersamaan untuk kita jadikan Wakatobi sebagai KSPN yang bermakna buat dunia, bukan cuma Indonesia, bermakna untuk dunia. Terima kasih. Oke Bang, kasih. Oke, selanjutnya Pak Sumiman Udu. Ya, oke, terima kasih. Oke Bang. Saya kira sebagai penutup dari saya pikir kebersamaan
dan langkah bersama, kemudian mimpi bersama, cita-cita bersama itu akan menjadi kekuatan kita. Oleh karena itu, diskusi seperti ini, Pak Henry, Siap. jangan berhenti sampai hari ini, Siap, Bang. karena membangun jembatan itu gampang, tetapi membangun kesadaran itu yang susah. Oleh karena itu, diskusi ini tetap dilanjutkan. Terima kasih. Oke, Bang, makasih. Oke, selanjutnya Pak Irwansyah mungkin bisa closing statement supaya kita akhiri pertemuan ini. Halo, Kakanda Irwansyah? Ya, baik Oke, Henry. Bang. Closing statement, Bang. Ya, baik. Singkat saja mungkin. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Henry. Saya sangat bangga juga. Ya. Pada akhirnya kemudian teman-teman mungkin melalui diskusi-diskusi seperti ini bisa meningkatkan bagaimana kemudian teman-teman bisa berpikir tentang pariwisata ke depan yang lebih baik. Kemudian yang kedua, saya mengajak teman-teman pemuda semua, kita tidak bisa diam saja. Mari kita tingkatkan inovasi kita, mari kita tingkatkan kreativitas kita untuk Wakatobi yang lebih baik ke depan. Kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Sebelumnya perkenankan saya untuk mohon izin saya akan share apa yang menjadi di dialog kita pada hari ini di room ini di YouTube saya, insya Allah. Jadi mohon izin. mohon izin narasumber saya, Kakanda Insinyur gua, Kakanda Irwansyah dan juga Malik Ibrahim, yang keduanya yakni yang siapa tadi? Saya lupa namanya. Laude Arman dan juga Edi Karno belum punya kesempatan untuk bersama-sama kita hari ini. Oke, sekali lagi terima kasih atas partisipasi, terkhusus kepada Pak Sumiman Udu telah bergabung di forum-forum ini. Kalau ada kata-kata yang salah, yang keliru, harap dimaklumi. Pada semua peserta, mohon maaf atas kalau ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih senur-senur. Ini, waalaikumsalam.